Assalamualaikum, Bu Rida, sehat? Waalaikumsalam. Ada ya, Alhamdulillah, iya, Pak makasih Iman. nih. Gimana hari ini? Alhamdulillah baik. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah saya sehat, Bu Rida. Ya, kita bisa bertemu lagi nih di tempat yang nyaman juga ya. Iya. Udah pesan kopi nih, ngomong-ngomong. Udah tadi. Udah tadi. Oh, Iya. nanti saya ini aja lah, pesan ini aja mungkin apa? Jus aja ya, mungkin ya biar kita seger Iya, gitu iya. ya hari ini. Bu Rida, sesuai pertemuan kemarin ya kita di WA itu ya. Iya. Tadi kabarnya baik nih. Dengar-dengar hari ini katanya Bu Rida mau melakukan coaching ya. Ya benar. Ya mungkin bagus juga ya melakukan coaching, artinya kita supaya mengaktualisasikan kita ya. Tentunya mungkin Bu Rida pada awal coaching ini mungkin saya akan memberikan pertanyaan ya kepada Bu Rida. Yang pertama yang akan kita diskusikan itu tentang yang pertama mungkin rubriknya ya kali ya, biar sistematis mungkin ketika melakukan coaching. Baik. Membicarakan rubrik kita hari ini, kemudian juga ini antara coach dan coachee ya, akan mungkin saya akan amati mungkin ya ketika menjadi observer. Nah, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta, apakah belum, apakah pertanyaannya berbobot gitu ya. Kemudian ya tidak lupa disesuaikan dengan prinsip coaching tadi itu ya. Waktu kita kemarin kan belajar tentang prinsip coaching bahwa ada kemitraan. Ya, tentunya ya kemitraan itu untuk memaksimalkan potensi ya Bu Rida tentunya. Nah, pertanyaan pertama mungkin dari saya kepada Ibu, yang pertama adalah, jadi kompetensi apa yang Ibu Rida mau kembangkan nih pada coaching kali ini? Gitu. Ya, potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama present, kehadiran penuh, kedua mendengarkan aktif, ya. Dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbeda-beda. Oh gitu ya. Luar biasa itu Bu Rida. Ya. Ini sudah memang sesuai alur prinsip Tirta ya. Namun menurut Bu Rida, dari tadi kompetensi yang ingin dikembangkan ya, kira-kira kompetensi yang mana yang ingin Bu Rida kembangkan secara spesifik gitu? Yang ingin dikembangkan yaitu kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbeda. Gitu ya. Okay. Kemudian mungkin yang terakhir ya, Pak. Indikator yang bagaimana nih yang ingin Ibu kembangkan dalam melakukan coaching dengan coachee ini? Ya. Okay. Saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, Pak. Luar biasa, keren ini Bu Rida, artinya ingin menemukan solusi gitu ya. Mungkin cukup dulu ya untuk kita pertemuan observasi ini. Nanti tadi luar biasa untuk alur Tirtanya. Ya mungkin Ibu silahkan. Sama juga ya pesannya. Kita sambil ini aja lah, mungkin sambil pesan yang lain mungkin Bu Rida. Oh iya. Apa ya? Apa aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi ngapain Pak? Alhamdulillah ini ngobrol-ngobrol sama Bu Iya. Bagaimana kabarnya Pak? Bu, bagaimana Bu? Alhamdulillah baik. Boleh saya duduk? Ya silakan Pak Yajid. Pak Yajid gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Saya ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati hari ini Pak Yajid tidak kelihatan bersemangat dan ceria seperti biasanya. Kalau boleh tahu kira-kira ada masalah apa? Nah, itulah Bu. Ya, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung mau mengutarakannya kemana, kepada siapa. Kira-kira Ibu ada waktu? Enggak. Mohon maaf loh Bu jika seandainya saya mengganggu kesibukan Ibu. Insya Allah ada waktu Pak Yajid. Dan jangan sungkan, Bapak tidak mengganggu kok. Ya alhamdulillah, terima kasih Bu sebelumnya. Jadi begini loh Bu, belakangan ini saya sering tidak nyaman, pikiran saya gak bisa tenang gitu Bu. Kalau begitu kita ngobrol di ruangan saya aja.
Ini bukan ruangan loh. Langsung aja berarti. Edit. Nanti di kop aja. Langsung. Siap ya. Ya, Jadi karena langsung karena jadi baik. iya berarti. Nah, jadi yang itu hapus. Oke. Oke, siap. Di cut baik mah. Di 1, 2, 3. Jadi apa yang saya bisa bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu? Kira-kira apa yang Pak Yajid harapkan dari tujuan pertemuan kita hari ini? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya menceritakan keluh kesah saya terhadap ibu, terutama dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan, Bu. Baik. Kira-kira masalah apa yang ingin Bapak selesaikan? Saya harap akan mendapatkan solusi dari masalah saya, Bu. Yaitu saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas. Bagus sekali Pak Yajid. Jadi kita sepakat bahwa pertemuan ini Pak Yajid ingin mendapatkan ide-ide solusi untuk masalah kompetensi dalam mengelola kelas ya. Iya, Bu. Karena saya juga masih bingung dan belum tenang mengenai mengatasi ini semua. Menurut Bapak, kenapa ini penting? Sangat penting, Bu. Karena ini menyangkut pembelajaran ke peserta didik, ya. Dan tentunya untuk memperbaiki kekurangan saya dalam mengelola kelas supaya pembelajaran bisa menyenangkan gitu loh. Oke Pak Yajid, bisa diceritakan secara lebih jelas kondisi yang Pak Yajid alami selama pembelajaran? Saya masih kesulitan, Bu, untuk mengendalikan siswa yang sering berbicara saat pembelajaran berlangsung. Ya. Di samping itu juga banyak siswa yang kurang fokus, Bu. Kurang fokus dan tidak memperhatikan pelajaran saya itu, Bu. Baik. Apakah kejadian ini selalu terjadi di pembelajaran Bapak? Iya, Bu. Kejadian ini selalu terjadi pembelajaran saya. Dan saya sudah mengobrol dengan guru mata pelajaran lain ya untuk mengatasi masalah siswa tersebut. Ternyata tanggapan mereka pun sama seperti yang saya rasakan ketika pembelajaran ini berlangsung, Bu. Oh, begitu. Kalau dinilai terkait pembelajaran para siswa di kelas dari skala 1 sampai 10, di mana kira-kira menurut Pak Yajid posisi tersebut berada? Kalau menurut saya berada kira-kira di kisaran nilai 6 lah, Bu. Bisa dijelaskan tidak nilai skala 6 itu artinya apa ya? Nilai skala 6 itu artinya dalam pembelajaran saya sendiri masih menggunakan pembelajaran yang kurang menyenangkan dan belum memakai metode pembelajaran yang bervariasi ya kepada siswa. Oh gitu. Dari penjelasan yang Pak Yajid sampaikan, pencapaian nilai yang Pak Yajid harapkan dari siswa tersebut itu apa? Saya berharap siswa tersebut itu naik nilainya, Bu, dari 6 menjadi 9 ya. Artinya siswa tersebut itu dapat mengikuti pelajaran dengan menyenangkan gitu, dengan aktif, mematuhi perintah guru, saling berdiskusi dengan rekan teman kelompoknya, dan tentunya memahami materi yang disampaikan oleh guru. Kira-kira apa kekuatan Pak Yajid dalam mencapai hal tersebut? Saya yakin dan percaya bahwa siswa itu akan berubah ya, sesuai dengan harapan saya, dengan diberikannya stimulus atau pendekatan yang saya berikan, dan tentunya variasi pembelajaran yang dibutuhkan siswa. Begitu. Kira-kira menurut Pak Yajid apa hambatan yang akan menghalangi dalam mencapai tujuan tersebut? Hambatan yang mungkin terjadi itu adalah semangat saya mungkin ya. Saya mungkin
agak kendor ya semangatnya. Saya dalam membimbing siswa dan semangat para siswa juga dapat berubah-ubah gitu. Menurut Pak Yajid, kira-kira solusinya apa? Solusi ya. Solusi yang diberikan itu kayaknya bimbingan ya, dan pandangan terhadap para siswa itu selalu memberikan motivasi kepada saya melalui refleksi diri ya, dan tentunya merubah metode pembelajaran saya gitu Bu. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, izinkan saya bertanya dulu. Coba urutkan proses yang paling penting untuk mengatasi tersebut. Satu apa, dua apa, tiga apa, dan seterusnya. Kalau seperti yang saya ceritakan tadi Bu ya, Ya, mungkin prioritas itu yang saya akan lakukan yaitu pertama itu membuat pelajaran aktif dan menyenangkan. Yang pertama itu. Yang kedua, menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi. Yang ketiga itu merangsang siswa untuk berperan aktif dalam komunikasi, asik. dan seterusnya Bu. Oh, begitu. Coba setiap faktor beri bobot atau persen supaya totalnya jadi 100%. Bobot ya. Kalau berbicara bobot ya, membuat pembelajaran aktif menyenangkan itu sekitar 50% Bu. Menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi itu sekitar 30%. Dan sisanya itu 20% merangsang siswa untuk berperan aktif ya dalam komunikasi. Nah, sesuai bobot tadi, mana yang mau Pak Yajid lakukan terlebih dahulu? Kalau saya sudah tadi dibobotkan ya, mungkin saya akan melakukan urutan yang bobotnya paling besar dulu Bu, yaitu yang pertama ya, membuat pembelajaran aktif yang menyenangkan. Terus karena saya lihat siswa ini masih banyak yang bosan dan malas mengikuti pembelajaran gitu. Apa rencana yang akan Pak Yajid lakukan dalam mencapai tujuan tersebut? Rencana yang akan saya lakukan adalah melaksanakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan, membuat keyakinan kelas ya yang sudah disepakati, melakukan pembelajaran sosial emosional itu PSE ya, dan membuat rencana pembelajaran berdiferensiasi dengan metode pembelajaran yang bervariasi. Oke, pembelajaran berdiferensiasi ya. Apa strategi yang akan digunakan dalam hal tersebut? Berbicara strategi itu, kurang lebih saya akan mengendalikan siswa yang aktif berkomunikasi agar lebih aktif Bu. Jadi yang aktif itu saya akan mengendalikan siswa tersebut supaya lebih aktif gitu. Terus mereka sudah memahami apa belum terhadap pembelajaran, apakah mereka bosan atau ingin berubah ya, supaya pembelajaran lebih bervariasi dan menyenangkan seperti itu. Oh gitu. Terus bagaimana jangka waktu yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan? Kalau berbicara jangka waktu ya, rencananya saya akan melaksanakan bimbingan ini dalam waktu 1 minggu Bu. Insya Allah minggu depan saya akan mengeksekusi hal ini. Kemudian saya lanjutkan dengan rencana tindakan yang kedua, yaitu melaksanakan pembelajaran sosial dan emosional serta pembelajaran berdiferensiasi. Kira-kira menurut Pak Yajid, ukuran keberhasilan dari rencana yang sudah Pak Yajid buat apa? Keberhasilan dari rencana ini adalah membuat para siswa tersebut mencapai skala 10.
dan terlihat perubahan perilaku dan dari siswa ya yang merasa senang dalam pembelajaran. Gitu ya. Terus bagaimana sih cara Pak Yajid untuk mengatasi gangguan terkait dengan rencana tindakan itu? Rencana tindakan itu Bu ya, saya akan berusaha semampu saya. Saya akan berusaha semampu saya untuk melaksanakan komitmen yang saya buat dan mengantisipasi kemungkinan gangguan yang akan muncul dengan rencana-rencana lain ya, dan tetap fokus terhadap rencana yang akan dilaksanakan serta membuat kegiatan terkait dengan rencana aksi yang sudah diharapkan atau dilakukan terhadap para siswa tersebut. Baik. Apa komitmen Pak Yajid terhadap rencana aksi Bapak? Komitmen saya untuk menjaga dan melaksanakan rencana aksi saya kepada para siswa dan membuat laporan perkembangan terhadap aksi yang saya telah berikan kepada siswa. Siapa yang dapat membantu Pak Yajid dalam menjaga komitmen tersebut? Saya akan dibantu ya oleh teman saya yang bernama Pak Fajri ya, dalam menjaga komitmen saya dalam melaksanakan rencana aksi kepada para siswa. Bagaimana tindak lanjut dari coaching hari ini Pak Yajid? Saya berharap Bu Rida mau mendengarkan saya lagi di minggu depan ya, terkait rencana aksi yang sudah saya lakukan kepada para siswa. Baik Pak Yajid, nanti kita bertemu lagi minggu depan di hari yang sama untuk sharing pendapatnya terkait rencana aksi yang dilaksanakan. Baik Ibu Rida, saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya ya, untuk sharing mengenai permasalahan saya dalam pembelajaran, tentunya di kelas. Semoga Ibu Rida sehat selalu. Amin. Dan kita bisa bertemu lagi minggu depan. Amin. Mohon maaf saya mengganggu waktunya. Kalau begitu saya permisi dulu ya, karena ada kerjaan yang mesti saya selesaikan. Baik Pak Yajid, terus bersemangat dalam menjalani aktivitas. Kalau begitu saya pamit Pak. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Nana sudah mendengarkan Bu Rida. Terima kasih sudah membimbing saya dalam menemukan masalah saya. Hati-hati Pak Yajid. Saya bawa ininya ya. Iya, mangga. Terima kasih Bu. Ya. Baik Bu Rida, minum dulu kita ya, biar ini aja silakan, kopinya. Pak. Bu Rida pesen apa itu? Jus tadi? Jeruk. Oh, jus jeruk. Kelihatannya seger juga ya. Tapi kalau saya ini lagi pengen ngopi aja dulu gitu ya. Bu Rida, tadi kan sudah melakukan coaching ya, tentunya luar biasa nih. Nah, sebelum kita penutupan pertemuan kita hari ini ya, kaitan dengan yang coaching yang dilakukan sama Bu Rida tadi, yaitu ya saya akan menanyakan beberapa pertanyaan gitu ya, pertanyaan saat observasi. Nah, yang pertama yang saya akan tanyakan kepada Ibu, pada saat melakukan coaching tadi ya, terkait indikator ketercapaian yang diinginkan itu tadi itu apa saja tadi itu? Pada coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, menanyakan tujuan, prioritas, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi. Luar biasa itu Bu Rida ya. Ya menurut saya juga sebagai observer ya, tadi proses coaching tadi yang dilakukan Bu Tirta sudah Bu Rida itu sudah berjalan dengan baik gitu ya, dan juga prosesnya ini luar biasa, alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta tadi. Kemudian Pak Yajid juga berusaha digali informasi dan memberikan penting kepada Pak Yajid tadi ya, sehingga Pak Yajid bisa menemukan solusi dari permasalahan tadi ketika kegiatan coaching gitu ya. Kemudian
tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip kucing itu ya, bahwa tentang kemitraan, kemudian dan yang lainnya ya. Nah, mungkin pertanyaan terakhir ya, Bu Rida dari saya. Ya. Ya, kita sebelum tutup ditutup pertemuan ini. Menurut Bu Rida, kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil dan tadi melaksanakan kucing yang telah diselesaikan tadi itu? Baik Pak. Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses tirta, Ya. sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Oh gitu. Wah, bagus sekali tuh Bu Rida ya. Semoga ke depan kita bisa melakukan coaching seperti ini ya. Tentunya kita santai sambil ngopi di rumah makan seperti ini. Ya tentunya dengan lebih baik lagi gitu ya, lebih meningkat lagi. Semoga coaching ini juga bermanfaat gitu ya untuk kita, untuk saling berkolaborasi, kemitraan. Nah, baik untuk kegiatan kita coaching hari mungkin cukup ya Bu Rida ya. Nih, tinggal Pak. kita tinggal kita ya lanjutkan ngopi, ngobrol bareng santai gitu mungkin ya. Baik Pak. Terima kasih Pak sudah membantu menjadi observer. Ya, saya juga sama-sama Bu Rida, kita saling membantu gitu. Silakan kita minum nih kopinya. Ya Pak.